Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Winora, peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrasi Angkatan 4, Kelompok 4 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang netralitas aparatur sipil negara dalam politik. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, pada tahun 2024 nanti akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan pasangan presiden dengan wakil presiden, kepala daerah, dan calon legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak. Lalu, sebagai aparatur sipil negara, bagaimanakah sikap ASN menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 nanti? Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di pasal 12 berbunyi, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai pasal tersebut, tersurat dalam frase bebas dari intervensi politik, maka ASN harus berada pada posisi netral dan tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu. Netral diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil atau ikut serta langsung memihak dan ikut kampanye pemilihan pasangan presiden wakil presiden, pasangan kepala daerah maupun calon legislatif, baik secara aktif maupun pasif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN tersebut, ada 16 hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu 1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial. Kedua, menghadiri deklarasi calon. Yang ketiga, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye. Yang keempat, ikut kampanye dengan atribut PNS. Yang kelima, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Yang keenam, menghadiri acara partai politik atau parpol. Yang ketujuh, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon atau paslon. Yang kedelapan, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, baik berupa ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang. 9. Memberikan dukungan ke calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP. Ke-10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN. Yang ke-11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. 12. Menjadi anggota atau pengurus parpol. Yang ke-13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye. 14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain. Yang ke-15, menjadi pembicara atau narasumber dalam acara parpol. Dan yang ke-16, foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Saudara-saudaraku sesama ASN, tentang tuntutan netralitas ASN ini juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada peraturan pemerintah ini disebutkan beberapa larangan ASN terkait kegiatan politik yang pada intinya adalah sama, yaitu tuntutan agar ASN bersikap netral. Apabila kita lihat berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, kita mungkin tidak terlibat dalam kegiatan politik secara langsung, tapi kita sering terjebak di media sosial. Kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita terjebak dengan aksi propaganda dan fitnah yang berujung pada sentimen negatif terhadap salah satu kubu. Sebagai pengguna media sosial, terlebih selaku ASN, jangan sampai mengunggah, membagikan berita hoax atau memberikan komentar yang bisa menimbulkan sentimen sara dan menimbulkan perpecahan. ASN harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial, saling mengingatkan dan mengawasi agar tidak melakukan kesalahan dalam memanfaatkan teknologi informasi maupun penggunaan media sosial, sekaligus
menghalau tersebarnya paham radikal. Setidaknya ada beberapa hal yang merupakan dampak dari ketidaknetralan aparatur sipil negara yang harus diperhatikan, yaitu akan terjadi diskriminasi pelayanan. Yang kedua, pengkotak-kotakan PNS. Yang ketiga, konflik kepentingan. Dan yang keempat, PNS menjadi tidak profesional lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur yang peran dan fungsinya sebagai pemersatu, pelayan, dan penyelenggara pemerintah. Namun demikian, dengan segala larangan ASN terlibat secara aktif dalam politik praktis tersebut, ASN masih memiliki hak dalam memilih untuk memberikan dukungan dengan memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara pada pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Terakhir, saya mengajak, mari kita laksanakan peran kita sebagai ASN dengan baik dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.